Kami percaya Tuhan, haleluya. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yesus yang kami sembah, Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang maha mendengar setiap seruan doa kami, Allah yang mengenal setiap pribadi dan hati-hati kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Kami tahu ini semua karena kasih setia Tuhan yang tetap berlaku dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mohon kelayakan daripada-Mu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa, salah, kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami. Suci kuduskan kami ya Tuhan Yesus, supaya firman Tuhan dapat masuk dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan Yesus, dan mendapat tempat yang terbaik ya Tuhan. Bukan saja kami mendengarkan, membaca, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah sebab kami siap mendengar. Bila ada kuasa-kuasa iblis yang mau mengalihkan perhatian kami daripada firman-Mu, kami bersehati. Segala tipu muslihat iblis ini kami cabut, kami ikat dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus saja kami luaskan bekerja dalam kehidupan kami, dalam ruangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Di dalam segala hal yang kita alami saat-saat ini, kita patut bersyukur. Sebab kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bukan saja sepanjang minggu ini, tetapi hari-hari mendatang juga kita akan menikmati betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan itu memperhatikan saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat, tadi saya katakan bahwa ada banyak hal yang dapat membuat kita mengucap syukur kepada Allah. Dari pujian pertama sampai saat ini pujiannya tentang pengucapan syukur. Bersyukur karena Tuhan sudah melakukan perkara yang besar bagi setiap kita. Lewat kesaksian yang sudah kita dengar juga itu tanda ucapan syukur, tanda terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menolong setiap pribadi kita. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita akan membukanya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai 16. Di sini surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Sukacita atas jemaat. Saya akan membacanya dan saudara boleh menyimaknya. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai 16. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Puji nama Tuhan, kita melihat bagaimana Rasul Paulus dia mengucap syukur buat jemaat di Tesalonika. Karena kita melihat di sini bagaimana jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang menjadi penurut firman Allah.
Firman Allah yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan kepada jemaat di Tesalonika diterima sebagai perkataan Tuhan, bukan sebagai perkataan Paulus atau sebagai perkataan dari manusia biasa, tetapi firman yang disampaikan betul-betul diterima sebagai inilah perkataan Tuhan terhadap sidang jemaat yang ada di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya keberadaan kita di tempat ini juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Siapapun yang berdiri melayani saudara dengan firman Tuhan, biarlah firman itu kita terima sebagai firman yang benar-benar dari Tuhan, supaya firman yang kita terima itu ketika firman itu masuk dalam kehidupan saya dan saudara, kita bukan saja menjadi pendengar-pendengar, mungkin kita menjadi pendengar-pendengar yang dalam mimpi, karena sepanjang ibadah kita bertidur ya. Bapak Ibu Saudara, nggak peduli ini suara di sini hamba Tuhannya keras, suara pelan, damai sejahtera Allah atas kamu, tidur dari awal sampai akhir. Ada pagi hari ini saya mengingatkan bagaimana sidang jemaat di Tesalonika menjadi penurut-penurut dari firman Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa Paulus sangat mengucap syukur walaupun kehadiran Paulus di Tesalonika ini hanya sebentar, tidak lama. Tetapi dia mengucap syukur karena firman yang dia beritakan, Injil yang kebenaran firman Tuhan yang dia beritakan kepada sidang jemaat Tuhan di Tesalonika hidup di dalam kehidupan mereka, dan firman itulah yang merubah kehidupan dari sidang jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Firman Tuhan bekerja dalam kehidupan jemaat itu. Jemaat menuruti firman Tuhan walaupun kalau kita membaca ayat selanjutnya ada penderitaan yang mereka alami. Karena firman yang disampaikan, ada penderitaan karena pengiringan atau pengiringan mereka kepada Tuhan itu dihalang-halangi oleh orang Yahudi sendiri. Kalau kita melihat bahwa firman Tuhan itu berdampak di dalam kehidupan sidang jemaat yang ada di Tesalonika, kita melihat bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Mazmur 107 ayat yang ke-20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kita melihat di sini bagaimana firman Tuhan itu menyelamatkan. Firman Tuhan itu tidak akan membawa kita kepada kebinasaan, tapi lewat firman Tuhan ada janji-janji yang diberikan. Di dalam Mazmur 107 di sini dikatakan disampaikanlah firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi di dalam ketika firman Tuhan disampaikan maka ada kesembuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan ada penghiburan, ada kekuatan di dalam pengiringan dari sidang jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Demikian juga inilah yang diharapkan oleh setiap hamba-hamba Tuhan untuk firman Tuhan itu yang disampaikan itu hidup dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan itu mengubahkan kita dari cara-cara hidup yang tadinya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita melihat ketika firman hidup dalam kehidupan kita, maka ada perubahan-perubahan yang terjadi. Selalu ada proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan ketika kita dengar dan lakukan firman itu. Saat firman tadi saya katakan, saat firman Tuhan disampaikan ada kesembuhan, ada keselamatan, ada pemulihan yang terjadi ketika kita dengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan membawa kita untuk melakukan apa yang kita baca. Saudara, kalau saudara sering membaca firman Tuhan, saya percaya ada perubahan. Apa yang kita dengar, firman Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita melakukannya. Sehingga tadi kita nyanyikan pujian, apa yang kita doakan Tuhan dapat berikan.
Tak ada perkara yang terlalu sukar atau tidak ada perkara yang mustahil terjadi saat kita dengar firman Tuhan dan kita meresponi firman itu atau kita terima firman itu. Kalau kita memperhatikan lagi, kita melihat lagi di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17, di sini dikatakan Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi firman Tuhan, Injil yang kita dengar pada pagi hari ini dan waktu-waktu yang lalu adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau nggak percaya, ya tidak diselamatkan. Tetapi Injil, kekuatan Allah, yang adalah kekuatan Allah, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama diberikan kesempatan kepada orang Yahudi. Tetapi ketika orang Yahudi, seperti kita sudah baca di dalam Tesalonika tadi, 1 Tesalonika, bahwa mereka membunuh Yesus, maka ada kesempatan buat saya dan saudara untuk mendengar firman, diselamatkan. Firman Tuhan itu Injil yang menyelamatkan orang yang percaya. Jadi firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan, yang dapat menyembuhkan, yang dapat menghiburkan, yang dapat memberikan damai sejahtera. Firman Tuhan Injil adalah kekuatan Allah yang memampukan saya dan saudara. Ketika kita menerapkan Injil itu, firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk berubah, untuk semakin hari semakin menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil dapat melepaskan kita dari kuasa kegelapan, melepaskan kita, meluputkan kita dari segala keterikatan. Rasul Paulus mengucap syukur karena jemaat Tesalonika terima firman Tuhan itu seperti dari mulut Allah sendiri, bukan seperti dari mulut Paulus. Karena kalau firman itu seperti dari apa yang saya sampaikan, saudara terima begitu saja, bukan seperti dari mulut Allah, maka saya percaya tidak akan ada perubahan, karena itu cuma kata Vera. Tapi ketika kita menerima firman Tuhan itu sebagai kekuatan Allah, maka dialah yang sanggup merubahkan. Karena firman Tuhan itu hidup, bukan mati. Sebagaimana Yesus yang kita sembah, walaupun dia sudah dibunuh, dia tidak tinggal mati. Dia tidak lupa bangkit, dia bangkit, dia hidup. Dan pada minggu-minggu depan kita akan merayakannya. Kita melihat di sini bagaimana itu Injil yang menjadi kekuatan Allah, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi sidang jemaat di Tesalonika juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan kalau kita lihat firman itu yang sudah kita dengar, mungkin seberapa banyak firman yang sudah kita dengar, kita baca, mungkin juga sedikit firman yang masuk dalam kehidupan kita, itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat yang ke-10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Di sini kataku selalu memakai huruf besar. Jadi dengan kata lain, firman yang kita dengar itu tidak akan pernah menjadi sia-sia dalam kehidupan saya dan saudara. Mau dengarnya sambil main-main, mau mendengarnya sungguh-sungguh, yang dapat merubah kita
adalah firman itu sendiri. Sebab itu izinkan firman Tuhan itu hidup dalam pribadi lepas pribadi kita. Supaya dapat merubah kita, dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang ku kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruh kepada saya dan saudara. Jadi seberapa banyak hamba-hamba Tuhan yang berdiri di tempat ini hargai firman Tuhan itu. Karena dialah yang akan membentuk saya dan saudara. Nasihat saya dan saudara. Mungkin kita akan ke gereja. Tuhan udah mau datang ke gereja, nakut-nakutin ya. Ayo ke gereja supaya ada perubahan. Nasihat kita terbatas, saudara. Tetapi bila yang menasehati itu adalah firman Allah sendiri, yang kita baca, yang kita dengar, maka dialah yang akan mengerjakan perubahan dalam kehidupan kita. Izinkanlah firman itu hidup dalam pribadi lepas pribadi kita. Jangan biarkan firman itu berlalu begitu saja. Karena saya percaya apa yang sudah ditulis oleh kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 ini, firman yang kita dengar tidak akan menjadi sia-sia. Dia akan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Tadi saya katakan nasihat kita kepada seseorang, entah nasihat dari orang tua kepada anak, entah sebagai sahabat, entah sebagai hamba Tuhan kepada jemaat Tuhan. Nasihat kita kepada seseorang tidak akan sanggup merubah orang itu, kecuali nasihat itu diisi dengan firman Tuhan di dalamnya. Maka firman itulah yang akan merubah keadaan orang tersebut. Sebab kita melihat ini, Injil adalah kekuatan Allah, dan firman atau Injil itulah yang akan merubah seseorang. Dan kalau kita memperhatikan, Injil itu yang akan berhasil mengerjakan sesuatu perubahan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. 1 Tesalonika, kembali lagi kita melihat di dalam 1 Tesalonika tadi. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke 14. Bagaimana kita melihat di situ? Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Melakukan firman itu bukan tanpa derita, karena Yesus yang kita sembah pun Yesus yang rela menderita bagi saya dan saudara. Ada penderitaan. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang setia melakukan firman Tuhan walaupun ada dalam tantangan. Jemaat Tesalonika tidak meninggalkan firman itu begitu saja, tetapi mereka mau hidup di dalam kebenaran firman itu, sehingga kita melihat walaupun di tengah-tengah penderitaan sekalipun, penderitaan yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Tadi saya katakan bahwa kesempatan diberikan kepada orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi ini membunuh Yesus. Dan kesempatan diberikan kepada orang-orang Yunani, atau dengan kata lain kita semua. Harusnya ketika Yesus dibunuh, ketika kesempatan itu diberikan kepada saya dan saudara, mestinya kita menjadi marah. Tetapi firman Tuhan tidak mengajarkan itu. Jemaat di Tesalonika, kita melihat mereka tidak meninggalkan kasih mereka bukan saja kepada Paulus, tetapi lebih dari itu kepada Tuhan, karena firman yang sudah diberitakan oleh Rasul Paulus ini. Bagaimana sikap saya dan sikap kita dalam meresponi, dalam menerima firman Tuhan yang saat ini, yang waktu-waktu yang lalu sudah kita dengar. Ketika kita meresponi firman Tuhan, itu akan sangat berpengaruh, akan menentukan kerohanian kita bukan saja saat ini, hari ini,
tetapi akan menentukan kerohanian kita atau seseorang di masa yang akan datang. Bagaimana iman kita akan tumbuh kalau kita tidak mempedulikan firman itu. Karena firman itu amat sangat berkuasa dalam kehidupan saya dan saudara bila kita izinkan dia bekerja, dia hidup. Bila kita hidupkan firman itu dalam pribadi lepas pribadi kita. Pada pagi hari ini kita sama-sama diingatkan bagaimana ketika kita mendengar, menerima firman Tuhan. Apakah kita sudah meresponi firman itu, atau mungkin kita menganggap itu adalah satu kebiasaan di hari Minggu karena ibadah cuma ada hari Minggu dan kita mendengar firman Tuhan cuma seminggu sekali, atau mungkin kalau ada gerejanya sampai 5 kali ya kita mungkin mendengarkan session 1, kedua dan ketiga ibadah-ibadah itu kita dengar terus, mungkin kita mendengar lewat HP yang kita punya. Tapi pada pagi hari ini kalau kita cuma mendengar saja, tidak meresponi, tidak menerima firman itu dengan baik, jadi saya katakan itu dapat menentukan kerohanian kita di masa yang akan datang. Tapi itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk mari sama-sama kita melakukan menurut kebenaran firman Tuhan. Kita lihat lagi di dalam, masih tetap di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-6, kita lihat di sini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di sini kita lihat kalau ada firman yang diberitakan maka ada Roh Kudus yang dicurahkan. Jadi firman itu selalu bekerja sama dengan kuasa Allah, dengan Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Ketika Yesus dia naik ke surga, dia menjanjikan kuasanya diberikan bagi saya dan saudara, bagi kita orang-orang yang menunggu, murid-muridnya atau dengan orang-orang yang saat itu menunggu di Yerusalem. Firman tidak dapat berjalan sendiri. Bisa saja firman itu hidup dalam kehidupan kita, tetapi firman pasti ketika firman diberitakan maka ada kuasa Allah yang dicurahkan bagi saya dan saudara. Kuasa Allah itulah yang memberikan kita kemampuan. Di sini dalam ayat yang ke-6 dari 1 Tesalonika 1. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana kita dapat bersukacita, tetap bersukacita ketika kita ditindas, ketika kita dianiaya, ketika kita mengalami penindasan yang berat di sini. Jadi bukan hal yang gampang kalau kita tidak ada firman dan Roh Kudus. Saya sering berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa firman dan Roh Kudus itu mengangkat kita, membawa kita dapat terbang tinggi sampai ke hadirat Allah. Mungkin ini dalam bayangan saya, firman itu ada di sebelah kanan. Ya, kalau sayap cuma sebelah tidak akan bisa terbang. Kita perlu dua-dua untuk dapat terbang tinggi sampai ke dalam hadirat Tuhan. Kita memerlukan Roh Kudus yang dicurahkan, membawa kita dapat ada dalam hadirat Tuhan. Di sini katakan kata penurut yang kita baca di 1 Tesalonika pasal yang 6 ini, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6, seorang penurut berarti adalah seorang peniru dari sikap hidup Rasul Paulus. Sekalipun kita seorang percaya, kita sudah percaya, kita tetap perlu teladan orang yang ada di sekitar kita. Dan kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus dia meneladani Yesus. Memang teladan kita yang utama adalah Yesus yang setia sampai akhir hidupnya, sampai mati di salib. Yesus tetap Allah yang setia. Ada teladan yang nyata, ada figur-figur yang menjadi teladan yang kita turuti, sehingga kita melihat lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus bagi sidang jemaat Tesalonika memberi dampak bagi mereka. Mereka tetap setia dalam kehidupan
percaya mereka kepada Tuhan, sehingga kita melihat di sini bagaimana di tengah-tengah aniaya pun mereka tetap mau setia kepada Tuhan, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kita melihat di sini setiap dampak, setiap perubahan yang dikerjakan oleh firman Tuhan itu selalu berproses. Kita jemaat yang kepada jemaat yang sudah ada pada saat itu. Jemaat memberi dampak, menjadi teladan bagi orang lain. Ikuti teladan mereka juga. Sehingga jemaat di Tesalonika ini juga menjadi satu jemaat yang terkenal kesetiaan mereka di tengah-tengah penderitaan. Mereka adalah jemaat-jemaat yang memberikan dampak baik bagi orang-orang di sekitar. Bukan saja di sekitar mereka, di lingkungan mereka, tetapi bagi orang-orang di daerah-daerah lain. Di sini kita memperhatikan bahwa firman Tuhan sanggup merubah seseorang sehingga menjadi berkat, menjadi teladan, berdampak bagi orang lain. Sebab itu pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika tadi, kita masih terus melihat di dalam 1 Tesalonika untuk apa saja yang firman sudah lakukan dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kehidupan sidang jemaat di Tesalonika ini. Kita lihat ayat yang 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-14, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut-penurut jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Ayat yang ke-15, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Kita lihat di sini bagaimana orang-orang jemaat Tesalonika, ayat yang ke-15, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Jadi ada aniaya yang terjadi di antara sidang jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka di sini dikatakan apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Inilah keadaan yang dialami oleh sidang jemaat yang ada di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini juga kayaknya kalau kita melihat keadaan sidang jemaat di Tesalonika yang terjadi itu hari-hari ini pun sering terjadi bagi kita. Apalagi kalau saya melihat kalau kita ada di Jawa, di Pulau Jawa, hal-hal ini sering kali terjadi ya, walaupun tidak secara langsung. Apalagi kalau saya melihat keadaan saya di Bogor ya, waduh, sama seperti di Bangil. Kalau kita melihat Bangil ya hampir semua ya Arab ya. Dan untuk firman Tuhan, kita tidak leluasa seperti orang-orang yang timur, di sebelah timur. Ketika saya ke Ambon, ke Manado, mereka mau ibadah seperti apapun. Kalau di Bogor, di tempat saya, di Ciluar, musik besar sedikit aja, udah datang tuh yang dari belakang, musiknya kegedean. Suruh kecilin. Jadi ya puji Tuhan kalau kita bebas beribadah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kalau dikasih kesempatan untuk sebab itu hidupkanlah firman Tuhan dalam pribadi lepas pribadi kita. Biarlah firman itu mengerjakan sesuatu dalam hidup kita sehingga kehidupan kita tidak begini-begini saja. Pengiringan kita kepada Tuhan tidak begini-begini saja, tetapi ada proses, ada progres, ada kemajuan yang Tuhan kerjakan dalam pribadi lepas pribadi kita. Saya percaya kita yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Atau pura-pura percaya, terserah saudara. Tapi saya percaya ketika firman itu mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, maka dia akan membawa kita menuruti kehendaknya, menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Kita lihat lagi bagaimana sidang jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang juga menderita. Mereka alami perlakuan yang jahat dari orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kita lihat bagaimana contoh orang-orang benar
Di dalam 2 Petrus di situ dikatakan bahwa orang-orang benar ini tinggal di antara orang-orang jahat, orang-orang yang tidak benar. Kita bagaimana kita umat Tuhan, kita memang kalau dilihat memang kita adalah minoritas, ya itu tidak dipungkiri di Indonesia ini. Tetapi satu perkara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempunyai kuasa yang luar biasa, yang sanggup meluputkan saya dan saudara dari segala sesuatu. Dan kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, kita ada di antara orang-orang itu, tetapi kita tidak menjadi seperti orang di dalam dunia ini. Kita harus memiliki firman supaya kita ada perubahan dalam hidup kita. Di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat yang ke-8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Lot, dia ada di tengah-tengah orang-orang yang jahat saat itu. Tetapi kita perhatikan di sini doa Abraham kepada Tuhan untuk menyelamatkan Lot. Dan doa Abraham ini didengar oleh Tuhan. Kehidupan saya dan saudara juga ada di dalam dunia ini yang semakin hari semakin jahat. Tapi kita melihat di sini mungkin membuat jiwa kita tersiksa. Jemaat Tesalonika juga ada di antara mereka dan jiwa mereka tersiksa seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-8. Gereja, jemaat atau gereja ada di antara dunia yang semakin hari semakin bergejolak ini. Bagaimana sikap kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Bagaimana respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan? Ayat yang ke-15 dari 1 Tesalonika tadi. Di situ dikatakan bahwa Yesus memberi teladan bagi kita. Dia dibunuh oleh bangsanya sendiri Yahudi dan dia juga taat. Yesus mati disalib tapi tidak terus dalam kematian. Yesus dia hidup. Dan bukan saja Yesus, orang yang mengikuti Yesus tadi saya penurut firman. Seperti kita melihat di sini juga mengalami siksaan, aniaya. Entah itu dari perkataan, aniaya itu bukan hanya bentuk disiksa seperti disalib atau dilakukan tindakan jahat seperti Yesus, tetapi kita melihat di sini jiwa yang tersiksa dari Lot ketika dia berada di antara orang-orang yang jahat pada saat itu, menjerit kepada Tuhan, dan Abraham mendoakan Lot hingga Lot diselamatkan. Demikian juga dengan tadi dikatakan para nabi, bukan saja Yesus tetapi para nabi juga. Tapi kita lihat di sini bagaimana para nabi Yesus mengajarkan teladan yang baik. Walaupun para nabi yang disiksa itu tidak mengalami hidup kembali, tetapi ada satu janji firman Tuhan. Ketika kita taat sampai akhir, maka mahkota kehidupan itu kita miliki. Itulah janji firman Tuhan bagi orang yang percaya. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan menuntut kehidupan saya dan saudara di dalam sidang jemaat Tesalonika, mengambil contoh dari sidang jemaat di Tesalonika. Dalam penderitaan pun tetap lakukan firman Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 di situ dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita baca saja dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi hanya melakukan firman Tuhan, hanya menuruti firman Tuhan saja, kita dapat mengenal apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita perhatikan jemaat Tesalonika,
Mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan mereka sekalian. Hingga kehidupan mereka boleh menjadi teladan, menjadi jemaat yang ada kesaksian yang hidup di tengah-tengah mereka. Yang Paulus dapat membawanya bagi jemaat-jemaat yang lain. Walau kita masih tinggal di dalam dunia ini, dalam Roma 12 ayat yang kedua, kita tidak boleh sama dengan dunia ini, harus berubah. Dan saya katakan tadi bahwa dalam kita berubah, hanya firman Tuhan yang dapat merubahkan saya dan saudara. Tuhan sanggup merubahkan kita. Perubahan atau kehidupan kita, metamorfosa rohani ya. Perubahan itu selalu berproses. Sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa gereja harus tahan dalam prosesnya Tuhan. Jangan lari dari proses. Apalagi proses itu kalau proses itu diizinkan bagi kita, gereja Tuhan pada saat ini, gereja pada saat ini, biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan kita turuti. Perubahan yang memberi dampak bagi orang yang belum percaya kepada Yesus, kehidupan yang berdampak bagi orang lain. Inilah yang akan menjadi kesaksian bahwa kehidupan kita, jemaat Tuhan yang ada, memberi dampak seperti jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Ayat yang ke-15 dari, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Jadi bukan satu orang, semua manusia yang percaya kepada Yesus mereka musuhi. Dan ayat yang ke-16, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Jangan sampai murka Allah itu menimpa kehidupan kita, gereja Tuhan. Kita sudah dengan firman Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, tetapi kita menghalang-halangi orang untuk datang kepada Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama minta kekuatan kuasa Allah lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, dengan kuasa Allah yang sudah diberikan bagi saya dan saudara. Kita minta kekuatan dari Dia untuk kita tetap ada setia melakukan firman Tuhan, menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Kita minta kekuatan Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita pedulikan kehendak Allah dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita boleh melihat bahwa kita menerima kemuliaan itu, Allah itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Ayat yang terakhir kita lihat, biarlah apa yang menjadi firman Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik. Itulah firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebab itu walaupun dalam keadaan tersiksa, jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mereka tetap melakukan firman Tuhan. Firman juga yang akan meluputkan kita dari dosa orang Yahudi yang suka menghalang-halangi orang yang tak datang pada Tuhan. Tuhan tidak memaksa seseorang untuk datang kepadanya. Itu sebabnya gereja Tuhan, gereja jemaat yang ada pada mari kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita meresponi firman Tuhan. Jangan sampai dosa itu semakin hari semakin bertambah, dan jangan sampai kita berdosa karena kita tidak meresponi firman yang sudah kita dengar. Kalau kita memperhatikan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, dan ketika dosa itu sudah menjadi matang, ketika dosa itu terus menerus dilakukan, sudah akan membawa kepada maut, kematian, kebinasaan kekal. Kalau kita lihat bagaimana ada hukum ketika kita tidak merespon firman Tuhan. Firman itu harus diresponi dan dilakukan supaya kita jemaat berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Tadi saya katakan bahwa ayat terakhir adalah dalam Roma. Kita lihat saja ya, Roma 6 ayat yang ke-14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sebab itu pada pagi hari ini tetaplah di bawah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita akan menerima janji-janji Tuhan
kemuliaan Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk terus-menerus dipenuhi dengan firman dan terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta kekuatan kuasa Allah untuk memampukan saya dan saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan.